Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim wa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tadi sama-sama dari tuan rumah guru kita, sama-sama kita sudah dengar bahwa sebentar lagi keberangkatan beliau melaksanakan daripada ibadah haji yang insya Allah ya di bulan Juni ini di tanggal 30 Juni ya, 30 Juni kloternya ke 41 ya. Alhamdulillah, kita kudu bersyukur nih di forum Kulon ada beberapa tamu-tamu Allah ya. Di sini Ustadz Acep beserta istri, kemudian di sana Bapak RT Sueb beserta istri, di Parung Tengah juga ada Ustadz Salim. Berkah, insyaallah tiap tahun ada yang berangkat. Alhamdulillah. Pada malam ini kita hadir di sini bisa membantu doa ya. Kalau saya tanya, Bapak pengen haji? Bapak mau haji? Bapak pengen naik haji? Gampang kalau naik haji mah. Nyari janda yang udah berangkat haji kita nikahin. Naik haji itu. Karena haji itu ada syaratnya. Ya, ada syarat haji, ada syarat berangkat haji. Beda syarat berangkat haji dengan syarat haji. Kalau syarat berangkat haji, yang pertama niat. Tadi udah disebutin guru kita, niat. Udah niat belum? Udah niat belum? Kebangetan kalau kagak niat mah. Karena ibadah haji ini baik haji maupun umroh adalah sebagai idaman keistimewaan. Pasti semua umat Islam baik laki-laki maupun perempuan pasti semuanya pada mau, pada pengen. Karena apa? Beriman kepada Allah. Kecuali nggak beriman ya, pokoknya didambakan tuh oleh semua manusia umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, didambakan semua, mau yang kaya yang miskin, kalau dia beriman pasti pengen harapan naik haji maupun umroh. Makin niat dari sekarang, niatin. Kalau udah niat mah insya Allah, karena setiap perbuatan suatu apapun diawali dengan niat. Jadi kalau bapak kagak niat nggak bakal berangkat walaupun duit juga ada. Nih dengerin omongan saya nih, duit banyak tapi kagak niat nggak bakal berangkat. Akan niatin dari sekarang. Pertama niat itu insya Allah. Yang pertama saya singkat-singkat aja nih ya, karena waktu nih. Tuh yang pertama syarat pergi aja adalah niatin, jangan kagak niat. Yang kedua adalah mampu. Mampu di sini termasuk biaya, alias pulus kalau kata orang Arab. Ya, alias pulus, duit. Ad-dunya bipulus wa bipulus lulus wala bipulus mampus. Kalau orang Indonesia lain lagi, adunya biduit
wabi duit gesit, walabi duit sakit. Niat biaya artinya mampu, terutama duit. Bagaimana selengkapnya duit? Berangkat nggak kira-kira? Berangkat nggak kira-kira? Jangan begitu, harus kita optimis. Karena urusan haji tadi guru itu udah bilang sebagai tamu Allah, Allah yang ngundang. Nggak punya duit bisa berangkat, yang punya duit bisa nggak berangkat. Makanya niat. Wah, saya mah duit dari mana? Usaha saya cuma begini doang. Nggak mungkin saya berangkat, mustahil bagi Allah. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Walaupun itu faktor utamanya duit, tapi banyak orang nggak punya duit bisa berangkat haji. Orang nggak punya duit bisa berangkat umroh. Banyak. Tadi disebutin. Ya, ada haji mansur, halaman digusur. Ada haji kosasi, haji kosasi boleh ngasih. Haji apa lagi? Ada haji ojak, haji boleh orang ngajak. Ya, haji ojak, haji orang ngajak. Banyak terjadi ini. Makanya niatin harus faiza azamta, kata Allah, azamkan niat kita. Banyak orang nggak punya duit karena niatnya kenceng, niatnya greget, berdoa terus. Doanya tadi sudah tuh, banyak doa ada, terutama doa yang tadi di awal tuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda bareng wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Lagi labbaik Allah labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kuatin doa, niatnya kenceng, kuatin doa. Dia yang gak punya pasti Allah undang, pasti Allah panggil. Banyak kemungkinan kita punya keluarga, ada anak, kemungkinan anak yang berangkatin. Anak gak berangkat ada cucu kali, bisa cucu berangkatin. Anak gak berangkatin, cucu berangkat, orang lain berangkatin. Banyak cerita, cerita-cerita kisah yang nyata, yang jelas, yang deal. Makanya doanya kuatin, deket sama Allah, hablum minallahnya deketin, malam tahajud, pagi duha, berbuat baik sama orang tua, insya Allah pasti ada jalannya. Jangan kecil hati, ya dari mana saya usaha di tempat di ruangan. Banyak orang nggak usaha, tapi kan deket sama Allah, doa terus, mantepin, nggak pernah putus doanya, munajat kepada Allah, Allah kabulkan. Kita yakinkan kata Allah, ud'uni astajib lakum. Yakin nggak gitu kepada Allah? Yakin. Nggak punya duit, siapa bilang nggak punya duit nggak bisa berangkat? Bisa. Yang punya duit banyak kagak berangkat, lah niat tinggal seret. Banyak orang punya duit, ke Belanda sampai, ke Jepang sampai, ke Swiss sampai, Amerika sampai, ke Mekah sampai enggak lewatin. Nih, makanya bapak nggak perlu kecil hati, optimis. Biasa ngojek, biasa tani, biasa kerja, nanti Allah undang. Yang penting kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak doa tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika
lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu aja banyak baca indah, insya Allah Allah dengar kita nangis di tengah malam tahajud minta pada Allah, pagi duha, insya Allah Allah akan undang. Insya Allah. Yakin nggak? Yakin. Yang ketiga syarat pergi haji itu adalah ilmunya harus tahu. Disebut dengan manasikul haji atau manasik haji. Kalau umrah, manasik umrah. Syarat sama, haji dan umrah syarat sama, pergi haji 4. Yang ketiga harus tahu ilmunya. Karena kalau ibadah kita nggak tahu ilmunya, mardudatun la tuqbal. Ibadah sholat nggak tahu ilmunya nggak bakal terima. Puasa nggak tahu ilmunya nggak bakal terima. Haji nggak tahu ilmunya nggak bakal diterima. Jadi apapun bentuknya kalau kita ibadah harus tahu ilmunya. Kalau haji berarti manasikul haji. Mana contohnya? Ada yang disebut dengan haji ifrad, ada yang disebut dengan haji tamattu, ada yang disebut dengan haji qiran. Tawaf juga macam-macam, ada tawaf kudum, ada tawaf wada, ada tawaf ifadah, ada tawaf sunnah, ada tawaf weda. Ini manasiknya. Kalau saya jelasin di sini waktu kemanjangan, keduanya bukan lagi manasik, itu aja. Mana disebut dengan tawaf ifrad, haji ifrad, mana disebut dengan tawaf haji tamattu, mana disebut dengan haji qiran, itu kudu tahu. Kalau haji ifrad itu biasanya mengerjakan haji terlebih dahulu baru umroh. Iya, guru kita udah jelas kemungkinan karena udah manasik. Tuh, ini biasanya kalau haji ifrad itu tidak wajib bayar dam. Haji tamattu berarti umroh dulu baru haji, itu wajib bayar dam. Dam dari mana? Nanti ada living cost dipulangin. Biasa begitu. Beli 1 ekor kambing. Dulu di zaman saya 300 atau 300 real. Karena ada kembalian nanti itu 1.500 real. Living cost. Pak Judin ya? Pak Judin mana? Haji qiran berarti bersamaan haji dan umroh digabung. Kita kudu tahu. Kalau nggak tahu repot. Nah kalau gelombang pertama kemudian termasuknya mana? Haji tamattu. Mana dulu? Madinah dulu. Berapa hari? 9 hari. Ngapain? Arba'in. Yang sunnah. Itu haji tamattu. Rapi dari situ 9 hari baru berangkat menuju Mekah. Nanti ada sebenarnya tawaf kudum, sekalian di situ penghormatan pertama. 9 hari dari Madinah menuju Mekah, langsung kita pakai ihram, niat ihram. Yang pertama tuh mikot di Bir Ali, langsung menuju Mekah. Ini banyak ceritanya seperti itu. Ini kan bukan manasik ya, jadi jelas aja. Tuh nanti baru ngerjain dah tuh yang rukun, yang sunnah, yang wajib, atau yang rukun, yang wajib, yang sunnah. Makanya ada orang tuh haji yang 7 hari, ada haji yang 15 hari, ada haji yang 20 hari, yang disebut dengan haji plus. Kalau pejabat banyak haji 7 hari. Kenapa? Ambil rukun dan wajib saja. Haji itu nggak lama sebenarnya. Tanggal 8 tarwiyah siap-siap berangkat menuju Arafah, masuk tanggal 9. Jadi tanggal 8 jalan menuju malamnya, malam 9, besok tanggal 9 harus wukuf di Arafah, karena wukuf merupakan rukun. Tuh ya, tanggal 8 menuju Arafah. Ngapain? Wukuf. Sampai selesai nanti jam tanggal 9 itu ya, wukuf sampai asar. Rapi asar malam nanti kita berangkat Muzdalifah, disebut jam mabit. Ngapain? Zaman dulu ngambil batu, mungut batu. Buat ngapain? Besoknya pagi menuju Mina, melontar Jumratul Aqabah yang pertama. Makanya ada yang disebut dengan nafar sani dengan nafar sawal. Mana nafar sani? Itu biasanya dari wukuf kemudian Muzdalifah ke Mina. Ngapain di Mina? Melontar jumroh, balik lagi ke tenda. Itu disebut nafar sani. Kalau pejabat ya cukup cuma seminggu ada
diukur-ukur nih karena macam-macam. Wah, gua haji aja dah, pejabat mah gampang kali ya. Iya, tanggal 8 dia sampai langsung pakai baju ihram, langsung ke wukuf Musdalifah, Mina, ya, kemudian dia jumroh ada 3, ula, wusta, aqabah. Tuh pertama tanggal 10, nah itu jumroh aqabah yang pertama. Semua ada tuh satu. Besoknya 11, 12 begitu, baru pulang dah tuh ke Mekah, selesai. Segitu doang tuh haji mah. Nah kalau haji tamattu, ya itu berarti ngerjain umroh dulu baru haji. Nah gelombang pertama tuh Madinah 9 hari, ya ngapain? Sholat arba'in. Apa sih arba'in? 40 waktu. Baru ya terapi di situ nyantai, jarang kemana-mana. Rapi 9 hari menuju Mekah, ngerjain nanti yang wajib, yang rukun, dan yang sunnah-sunnahnya, ziarah-ziarah itu. Paham? Itu jadi ilmu manasiknya. Syarat yang keempat ya, untuk berangkat haji atau umroh adalah sehat. Niatnya mudah, biayanya cukup, ada. Kemudian ketiga, apa tadi? Ilmunya. Yang keempat, sehat. Karena sehat ini menunjang. Kalau enggak sehat, repot Pak. Repot. Kenapa? Haji itu memerlukan biaya dan tenaga. Tenaganya mana? Tawaf 7 putaran pakai tenaga. Sa'i, Safa Marwah 7 balik pakai tenaga. Enggak punya tenaga kita sakit, enggak bisa. Paham? Jadi sehat penting. Makanya saya mohon ya kepada bapak-bapak, doakan Ustaz Acep tuh. Ya kenapa? Supaya sehat. Dari sekarang udah mulai nih. Bagaimana caranya? Pola makannya harus diatur. Kemudian kalau pagi kalau bisa jalan, ya apa? Supaya dibiasakan. Karena nanti di sana otomatis dari hotel ke masjid, dari masjid ke hotel, bolak-balik kita ibadah. Ini memerlukan tenaga, memerlukan juga kesehatan. Kalau kita nggak sehat, repot. Maka doakan biar sehat. Cuman dari sekarang jaga kesehatan. Karena ini adalah sebagai syarat pergi haji. Kalau nggak sehat, nggak berangkat. Nungguin dari 2000 sekian, pas mau berangkat pandemik COVID, nggak berangkat. Pas mau berangkat akhirnya dijegal dengan umur dibatasi. Tapi kita doakan. Kenapa? Itulah takdir dari Allah. Kembali kepada Allah, ikhlas aja. Kalau iman kagak kan apa gimana? Ngomong kagak bener tuh Pak. Kalau iman kagak, enggak. Gue nungguin sekian tahun kagak berangkat, yang berangkatnya yang muda. Gue mau biarin mati di sana juga, yang tua juga begitu ngomongnya Pak. Ada nggak begitu? Ada. Makanya panggil Allah, Allah yang ngundang. Jadi harus ikhlas. Emang belum waktunya, kita tungguin aja, insya Allah. Tuh. Jadi saya ulangin, syarat pergi haji dan umroh: 1, pertama niat. Kedua, mampu baik biayanya maupun mampu perjalanannya. Bisa aja Pak biayanya mampu tapi perjalanan nggak mampu. Contohnya misalnya lagi perang di sana, itu nggak bisa, pasti tertunda. Yang ketiga apa tadi? Ilmunya, manasik aja. Keempat, sehatnya harus kita perlukan juga. Insya Allah nanti kita bahas banyak dah. Ini biasa dibahas sama saya di manasik haji atau umroh biasanya ya. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.